Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rinaldi dalam mata pelajaran sosiologi. Untuk pertemuan hari ini yang akan saya bahas itu adalah mengenai materi tentang bentuk kelompok sosial, yakni kelompok formal, informal, dan kelompok primer sekunder. Namun sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan disampaikan nanti dapat bermanfaat untuk kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya apa kabar nih kalian? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Ya, meskipun harus pembelajarannya secara jarak jauh seperti itu. Sebelum mulai masuk materi, saya ingin membahas mengenai pertanyaan yang saya berikan minggu lalu ya, mengenai apakah kelompok outgroup itu dapat berubah menjadi kelompok in-group, dan memberikan contohnya. Pada dasarnya saya sudah membaca jawaban-jawaban dari kalian, dan jawabannya itu saya anggap cukup baik lah ya. Saya anggap kalian juga sudah paham mengenai perbedaan in-group dan out-group. Out-group itu adalah rival dari in-group, sementara in-group adalah kelompok kita, kelompok dimana kita mengidentifikasi bahwa kita termasuk bagian dari mereka. Nah, pertanyaannya adalah apakah out-group bisa berubah menjadi in-group? Padahal awalnya sebelumnya mereka rivalnya atau saingan. Jawabannya tentu bisa. Contoh misal pendukung sepak bola lah, Persija Jakarta dan Persib. Secara kelompok mereka itu out-group karena pendukung Persija saingannya adalah pendukung Persib. Pendukung Persib pun saingannya pendukung Persija. Namun ketika mereka memiliki musuh bersama dalam bentuk pendukung tim lain, maka mereka akan bersatu. Contoh, mereka bersatu ketika mendukung timnas Indonesia. Nah, pendukung timnas Indonesia ini punya saingan mendukung Malaysia. Nah, pendukung Persija ini bersatu dengan pendukung Persib karena punya musuh bersama, yaitu pendukung Malaysia. Nah, itu disebutnya bahwa outgroup itu, yang awalnya outgroup bisa berubah menjadi in-group, seperti itu. Atau contoh lainnya, ada yang memberi contoh cukup baik. Misal contoh nih, kalian mengikuti kompetisi sains madrasah. Ketika di tingkat kabupaten, kalian itu rival, misal perwakilan kelompok siswa MAN 2 ini saingan sama MAN 1 Sukamana. Namun ketika maju ke tingkat provinsi, terjadi peleburan nih antara siswa kelompok MAN 1 dengan MAN 2 Tasikmalaya untuk mewakili Tasikmalaya di tingkat provinsi. Nah, itu yang disebut bahwa awalnya out-group berubah menjadi in-group, seperti itu. Saya anggap kalian juga sudah paham. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama adalah kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok yang anggotanya itu sering bertatap muka bersama, saling mengenal, sering berkomunikasi secara intens, sehingga muncullah keakraban satu sama lain. Ciri utama dari kelompok primer ini adalah jumlah anggotanya sedikit, seperti itu, dan juga sering berkomunikasi secara intens. Contoh dari kelompok primer ini misalnya kayak keluarga, terus kayak teman sekelas, teman di pesantren, itu termasuk kelompok primer. Contoh kayak teman di pesantren lah, kalian kan hampir selama seminggu itu selalu sering ketemu lah, sering bertatap muka sama teman kalian di pesantren, maka itu disebutnya kelompok primer. Atau kayak keluarga, hampir selama setiap hari kalian pasti bertemu keluarga kalian, itu namanya kelompok primer. Dan sering berkomunikasi dengan keluarga kalian juga. Teman sekelas juga, selama 5 hari di sekolah pasti kalian selalu bertatap muka dan selalu berkomunikasi, maka disebutnya kelompok primer. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok primer itu pertama adalah kelompok yang sering bertatap muka dengan kita. Lalu terjadi komunikasi yang intens antar sesama, sehingga antar anggota itu saling bekerja sama dan saling mengenal secara akrab satu sama lain. Seperti itu maksud dari kelompok primer. Berikutnya adalah kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini adalah kelompok yang anggotanya itu jumlahnya banyak, punya tujuan yang sama, namun mereka tidak saling mengenal satu sama lain, seperti itu. Contoh kelompok sekunder tuh misalnya kayak tim ses kampanye, orang-orang yang lagi kampanye, atau misalnya kayak kalian nih gabung di fanspage-nya pecinta anime atau pencinta K-pop atau BTS lah. Nah, itu disebutnya kelompok sekunder karena di situ jumlahnya pasti banyak, namun mereka nggak saling kenal satu sama lain, hanya bersatu karena punya tujuan yang sama aja. Misal sama-sama penggemar BTS, sama-sama dukung partai politik tertentu di kampanye, seperti itu. Itu yang disebut kelompok sekunder. Intinya jumlah mereka banyak, tidak saling mengenal, namun mereka punya tujuan yang sama, seperti itu.
Biasanya juga dalam kelompok sekunder ini, ketika urusan dan tujuan mereka telah selesai atau tercapai, maka mereka akan membubarkan diri dengan sendirinya, sehingga sifatnya tidak langgeng, seperti itu. Perbedaan antara kelompok primer dan sekunder dapat disimak dalam gambar berikut. Selanjutnya adalah kelompok formal dan informal. Pertama saya jelaskan kelompok formal terlebih dahulu. Kelompok formal ini adalah kelompok yang sifatnya resmi. Kelompok resmi ini di dalamnya terdapat aturan-aturan yang sifatnya tegas, formal, serta terdapat struktur dan peran dalam kelompok tersebut karena sifatnya resmi tadi. Maksudnya apa? Contoh kayak di Mandua Tasikmalaya lah, itu kan ada aturan tegasnya. Bagi guru misalnya harus datang sebelum jam 7, bagi siswa juga sebelum jam 7 udah harus datang. Itu yang disebut aturannya resmi dan tegas. Kalau yang terlambat ada sanksinya. Lalu ada sifatnya ada struktur dan wewenang juga. Contoh di Mandua ada kepala madrasah, dia punya wewenang misalnya mengatur segala pengelolaan mandua, ada bendahara juga mengatur keuangan, ada wakasek, seperti itu. Itu contoh. Maksudnya di kelompok formal itu ada struktur dan wewenang. Dalam kelompok formal juga itu terdapat aturan resmi untuk masuk ke dalam kelompok tersebut. Contoh misal siswa mandua, untuk masuk ke mandua ada tes-tesnya dulu, ada seleksi, tes wawancara, pedagogik, baca Quran, dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya adalah kelompok informal. Kelompok ini tuh lawan dari kelompok formal. Kalau kelompok formal sifatnya kelompok resmi, kalau informal ini sifatnya kelompoknya tidak resmi dan nggak ada struktur dalam kelompok tersebut. Contohnya kayak kelompok persahabatan atau kayak kalian misalnya di kelas punya geng tersendiri. Itu disebutnya kelompok informal. Contoh di kelompok informal itu kan nggak ada struktur kan. Misal di geng kalian lah, nggak ada tuh yang ditunjuk jadi ketua, jadi bendahara dan sebagainya, itu nggak ada. Dan biasanya dalam kelompok informal ini peraturannya dibuat secara tidak tertulis atau berbentuk kesepakatan aja. Contoh misal kalian sama geng kalian nih punya kesepakatan kalau berangkat sekolah tuh bareng-bareng nongkrong di warung dulu misalnya sebelum ke sekolah. Itu disebutnya kelompok informal. Dan biasanya kelompok informal ini terbentuk karena adanya rasa kedekatan atau punya pengalaman yang sama atau tujuan yang sama. Seperti itu. Perbandingan antara kelompok formal dan informal dapat dilihat dari gambar berikut. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan atau ada yang masih belum jelas mengenai materi pada pertemuan hari ini, silahkan ditanyakan ke kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Oke, udah.